Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-qaidatu tsaminatu wal ishruna, kaidah yang ke-28. Ma perkara la yatimu, ma adapun perkara la yatimu yang tidak bisa sempurna apa al-wajib illa bi, kecuali bihi dengan ma, bahwa maka adapun ma tersebut itu wajib. Jadi sesuatu yang dapat menyempurnakan kewajiban maka ia akan menjadi wajib sebagai wasilah. Al-amsilah, contoh-contoh. Minha, dari amsilah, wajaba ghuslu juz'in minar raqabati wa ra'si mal wajhati wa mal wajhi. Wajaba wajib apa ghuslu juz'in minar raqabati, membasuh satu juz minar raqabati dari pundak, wa ra'si dan kepala, mal wajhi serta wajah. Jadi ketika misalkan kita membasuh kepala, kita mengusap kepala, maka bagian daripada leher ya, wajib apa ghuslu juz'in, membasuh satu juz minar raqabati dari leher, warrosi dan kepala, mal wajhi ketika kita membasuh wajah. Jadi ketika dalam wudu kita membasuh wajah, maka ada satu bagian dari juz leher dan bagian dari juz kepala yang memang terbasuh. Karena tidak akan sempurna membasuh wajah kecuali disempurnakan bagian juz yang lain di samping wajah. Minha, dari amsilah, wajaba ghuslu juz'in, wajib membasuh satu juz minal abudi daripada lengan, wasaki dan betis, ma'adhirai ketika membasuh tangan, warijli dan kaki. Jadi ketika misalkan kita membasuh tangan, ketika membasuh tangan sampai siku, nah ini harus ada bagian daripada lengan, bagian atas siku yang memang harus dibasuh, dilebihkan. Ketika kita membasuh kaki, maka ada bagian lebih dari mata kaki yang dilebihkan. Minha, dari amsilah, wajaba satu juz'in, wajib membasuh menutup satu juz minar rukbati dari lutut, mal aurati serta aurat, wa satu juz'in al wajhi marrosi lil mar'ati, dan menutup satu juz dari wajah, marrosi serta kepala, lil mar'ati bagi perempuan. Jadi aurat laki-laki itu kan dari pusat dan sampai lutut. Nah, wajib dilebihkan satu juz'in minar rukbati. Jadi lebih ada beberapa senti, nah gitu, beberapa senti daripada daripada menutupi lutut. Kenapa sebabnya? Pasnya aurat itu sampai lutut, maka harus dilebihkan mal aurati serta aurat. Jadi ketika misalkan menutup aurat. Juga seorang perempuan yang menutup wajahnya, maka harus dilebihkan. Jadi harus dilebihkan, tidak sampai sepas wajah. Tapi sampai menutupi ada wajah bagian yang tertutupi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ittaqa, barang siapa yang menjaga asyubuhati, dari perkara syubhat, faqad istabro'a, maka sesungguhnya ia telah membebaskan diri, lidinihi, bagi agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya." Al-qaidatu tasi'atu wal ishruna, kaidah yang ke-29. Yang ke-29 ya. Al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari ikhtilaf ulama mustahabun, itu disunahkan. Perbedaan pendapat, ketika terjadi perbedaan pendapat, cari aja sisi ada alternatif ketiga yang bisa keluar daripada khilaf itu, maka disunahkan. Dalam silah, contoh-contoh, istihbab dalki fi tuharo, disunahkan, bukan istijab. Istihbab dalki, wajibnya untuk menggosok tangan, fi tuharoti, ketika bersuci. Wasti'abur ra'si, dan meratakan sirah, meratakan kepala, bil masih, ketika mengusap, khurujan, karena
karena keluar minal khilafi dari khilaf ulama, min khilafil imamil Malik, dari berbeda pendapat Imam Malik. Qala biwujubiha, yang mana qala beliau mengatakan biwujubiha, wajib, biwujubihima wajib dalku dan masku. Isti'ab ya, wajib berlaku dan isti'ab. Jadi untuk menjaga khilafiyah, jadi sunnah hukumnya menggosok badan ketika wudu atau misalkan mandi besar ya, dengan meratakan air ke seluruh bagian kepala dan mengusap karena keluar dari perselisihan pendapat Imam Malik yang mewajibkannya. Minha, dari amsilah, istihbabu ghuslil maniyyi, disunahkan untuk membasuh air mani. Qala Imam Malik biwujubihi, disunahkan untuk membasuh air mani. Misalkan ada malam ada tersisa air mani yang menempel pada celana, nah maka disunahkan untuk membasuh mani. Walaupun Imam Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mani itu tidak najis. Qala Imam Malik, berkata Imam Malik, biwujubihi, wajib ghuslul mani. Minha istihbabul qasri fi safarin yablughu thalatha marahila, disunahkan pada qasar dalam perjalanan yang sampai kepada 3 marhalah. Khurujan, karena keluar, min khilafil Imam Abi Hanifah, qala biwujubihi. Jadi disunahkan ketika misalkan kita melaksanakan qasar sampai 3 marhalah, itu sunnah hukumnya qasar. Tapi Abu Hanifah itu mengatakan bahwa bukan sunnah tapi wujub. Minha, dari amsilah, ijtinabu istiqbalil qiblati, menjauhi untuk menghadap kiblat, wastidbariha, dan membelakangi kiblat, ma'asatiri, walaupun ada penghalang. Khurujan, karena keluar, min khilaf Imam Tsauri, karena dari khilaf Imam Tsauri, qala bi wujubil ijtinab mutlaqan. Jadi Imam Tsauri mengatakan bahwa wajib menjauhi secara mutlak, baik ada satir, baik ada penghalang maupun tidak ada penghalang. Minha, dari amsilah, karohatu sholatil munfarid, makruh hukumnya sholat sendiri, khalfas sofi, di belakang sof. Khurujan, karena keluar, min khilafi man abdalaha, ulama yang membatalkan sholatul munfarid min Imam Ahmad, yaitu dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu gak boleh ketika misalkan ada sof, tetap harus ikut berjamaah, tidak boleh sendiri. Jadi Imam Ahmad membatalkan hukumnya. Minha, dari amsilah, karahatu mufaraqatil imam bila udhrin khurujan min khilafi man abdalaha minal imam bid'ah. Jadi hukum makruh hukumnya berpisah dari imam tanpa udzur. Jadi misalnya kita sholat berjamaah, ada udzur nih, kita mau ke belakang, udah tidak kuat lagi, kita niat mufaraqah, nah itu boleh nggak? Itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena supaya keluar dari khilafi man abdalaha, dari orang yang membatalkan. Jadi kalau misalkan mufaraqah, niat mufaraqah, misalkan Imam Daud itu membatal hukumnya kalau tanpa udzur. Tanbihun, peringatan, limuraatil khilaf syurutun, untuk menjaga khilaf ini ada berbagai macam syarat. Al awalu alla yuqi'a muraatuhu fi khilafin akhar. Jadi untuk menjaga diri dari perbedaan itu ada beberapa syarat. Yang pertama, menjaga khilafiyah itu jadi alla yuqi'a muraatahu, supaya tidak terjadi menjaga khilafnya, fi khilafin akhar, supaya tidak terjadi persoalan yang lain. Wa min sama, dan dari hal itu, karena faslul witri, ada apa faslul witri, memisahkan sholat witir, afdalu min waslihi, lebih utama daripada menyambungkan witir. Jadi witirnya 2-1, bukan 3 sekaligus. Jadi itu lebih baik. Walam yurai, dan tidak dijaga. Apa khilaful Imam Abi Hanifah, ikhtilaf Imam Abi Hanifah, li'anna minal ulama man la yujizul wasla, karena ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh untuk mewasalkan. Walaupun misalkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa bagusnya diwasalkan, tapi tetap supaya tidak terjadi persoalan lain, ya, supaya tidak terjadi persoalan lain, maka tetap memfasol atau memisahkan sholat witir itu lebih utama daripada mewasalkannya. Karena apa? Ya karena ada ulama lain juga yang membolehkan wasol, walaupun Imam Abu Hanifah tidak membolehkannya.
Jadi tidak tumpang tindih masalahnya. Asalnya nomor kedua, alla yukhalifa, tidaklah menyalahi sunnatan sabitatan, sunnah sabit yang tetap, wamin sama, dan dari hal itu dan dari itu sunnah raf'ul yadaini disunahkan untuk mengangkat tangan fi sholati pada salat. Walam yubali bi ra'yi man qala bi ibtalihi, dan tidak dihiraukan bi ra'yi man dengan pendapat orang yang bi ibtalihi yang mengatakan batal salat dengan raf'ul yadain. Nah, Hanafiyah dari ulama-ulama dzhab Hanafi. Li'annahu, karena sesungguhnya raf'ul yadain sabitun, keterangan tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min riwayatin nahwi khamsina sahabian, dari riwayat sekitar khamsina sahabian, 50 sahabat. Asalisu alla ayyukawiya madrokahu. Yang nomor 3, hendaklah kuat. Jadi landasan khuluf khilaf itu kuat. Madrokahu, tempat ditemukannya khilaf, bihaitsu la yu'addu hafwatun, sekira-kira telah dipertimbangkan atau tidak dihitung apa hafwatun, kesalahan. Jadi tidak lagi ada kesalahan. Karena memang madroknya atau misalkan dalil yang menunjukkan tentang khilaf ini kuat, landasan hukumnya kuat, dan telah dipertimbangkan secara matang dan tidak ditemukan lagi kesalahan-kesalahan. Nah, wamil sama, dan dari hal itu karena shaumu fi safar, puasa pada safar itu lebih utama, liman qawiya, bagi orang yang kuat, alaihi, pada shaum fi safar. Walam yubali, dan tidak dihiraukan bikauli ba'di ahli zahir, dengan perkataan sebagian ahli zahir yang mengatakan innahu, bahwa sungguhnya shaum fi safar la yasihu, tidak sah. Betul. Ini dalilnya. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadhun minan nadhari. Walaysa, dan tidak ada kullu khilafin, pada setiap khilaf. Walaysa, dan tidak ada apa kullu khilafin, pada setiap khilaf, jaa, datang khilaf, itu mu'tabira, diperhitungkan. Illa khilafun, kecuali khilaf, lahu, bagi khilaf, hadhun, bagian, minan nadhari, dari nadhar, dari pemikiran. Jadi tidak semua khilaf itu, pendapat-pendapat ulama itu berstatus mu'tabar, jadi bisa dijadikan pedoman, kecuali khilaf yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi gak semuanya, misalkan khilaf berbeda nih pendapat soal kunut, misalkan soal kunut ada khilaf. Nah, pendapat dia kemudian yang mengatakan misalkan bahwa tidak ada dalil yang kunut. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebuah pertimbangan, tidak direken, tidak dihitung khilafnya. Gitu. Karena dalam hal kekuatan, orang-orang yang kecuali pendapatnya lebih kuat, dan mengimbangi pendapat yang sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman idzurra ghairu baghin wala 'adin. Faman idzurra. Jadi ini surat Al-Baqarah ayat 73. Faman idzurra, barang siapa yang madarat, barang siapa yang madarat, ghairu baghin, yang tidak melewati batas, halnya tidak melewati batas, wala 'adin, dan tidak melewati batas, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa alaihi, atas manidurra. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya mengharamkan bagimu bangkai. Inna maharramal, ayat lengkapnya begitu. Inna maharramallahu alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Tetapi barang siapa yang ke dalam pemaditurra, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, makan bangkai misalkan, atau yang tadi. Terus pemaditurra ghairu bagin, dia juga tidak menginginkannya, wala adin, tidak melampaui batas juga, fala itsma alaih, maka tidak dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qaidatu Thalathuna, kaidah yang ke-30. Ar-khasu, rukhsah itu laturatu, tidak dikaitkan, tidak bisa dikaitkan bil ma'asiyah, dengan kemaksiatan. Kalau amsilah, contoh-contoh minha dari amsilah. La yastabihul asi, tidak dibolehkan asi bagi orang yang maksiat bisafar. Jadi maksiat bisafar, bukan maksiat fisafar.
Ya, orang yang maksiat dengan orang yang safar dengan tujuan maksiat. Tidak dibolehkan sesuatu pun, syai'an sesuatu, min rukhasi safar, dari rukhsah-rukhsah keringanan-keringanan safar. Minal qasri berupa qasar, wal jam'i dan jama', wal fitr dan berbuka ketika puasa. Ini tidak bisa karena tujuannya adalah asi bis safar, safarnya untuk maksiat. Minha dari amsil la yastabihul asi bis safarihi walau kana mudtaran aqlul maitati. Tidak boleh tidak diperbolehkan bagi orang yang maksiat bisa safari dengan safarnya, laukana sekalipun ada orang itu mudtaran, itu darurat, terpaksa, aklal maitati untuk memakan bangkai, olah mal khinzir dan memakan daging babi, tidak boleh. Jadi seseorang yang tujuan dalam perjalanannya maksiat kepada Allah tidak boleh, misalkan tidak menemukan makanan apapun yang ada hanyalah bangkai atau misalkan daging babi, tidak boleh. Karena tadi tuh alasannya yaitu asibis bisafar. Minha dari amsiyah law istanja, jika seseorang beristinja bi muhtaramin dengan perkara yang mulia, amat umin atau beristinja bersih, misalnya gitu, bersih dari buang air besar, buang air kecil dengan perkara yang dimuliakan, dengan buah misalkan contohnya. Amat umin atau beristinja dengan makanan, layu jizi'uhu, maka tidak mencukupi istinja'hu kepada si orang tadi, kepada si mustanji. Fil aqsahi, menurut kaul yang lebih aqsah. Li'anal istinja, karena sesungguhnya istinja bil hajari itu khusus dengan batu. Nah, li'anal istinja, karena istinja bil hajari dengan batu itu rukhsatul keringanan. Jadi kan kalau misalkan dalam Ghayatul Ushul kemarin kita sudah menjelaskan pengertian rukhsah, ada rukhsah ya azimah. Rukhsah itu taghirul hukmi, jadi berubahnya hukum dari sulit kepada yang mudah, itu rukhsah. Wakadzalika, dan seperti hajar, ma fi ma'nahu, ma apa sesuatu, ma fi ma'nahu, apa-apa yang sesuatu, adapun perkara atau sesuatu yang semakna dengan hajar. Min kulli jamidin, dari sesuatu yang jamid, khaliin yang dapat mencabut, muhtaramin yang dimuliakan. Jadi maksudnya ini ghair ya, ghair muhtaram maksudnya ini. Bukan muhtaram tapi ghair muhtaram, yang tidak dimuliakan. Jadi ketika seseorang beristinja dengan perkara yang muhtaram yang dimuliakan, itu tidak boleh, tidak cukup, tidak bisa, tidak ijza. Berarti harus diulangi lagi. Ini kata-kata ijaz juga kita udah bahas dalam Ghayatul Ushul, ini muncul di sini ya. Nah, tidak boleh. Karena apa? Karena istinja dengan batu itu merupakan kerukhsahan, keringanan. Gitu. Dan senada dengan hajar, yaitu apa-apa yang benda padat yang dapat mencabut atau yang dapat menghilangkan najis. Tapi ghayr muhtaramin maksudnya, selain yang dimuliakan. Nanti kita lanjutkan pada kaidah yang ke hadiah wasalasun ke 31.